Bab 363. Seorang perampok gunung pergi mengirim pesan dari Molika. Semua perampok merasa heran. Mereka tidak tahu alasan Molika yang tidak langsung pergi menyelamatkan Mary, melainkan malah ingin menunggu selama 2 jam dahulu. Ikut denganku. Perintah Molika seraya berbalik dengan ekspresi pucat. Sekelompok perampok gunung buru-buru mengikutinya. Mereka datang ke belakang gunung ini dengan ketakutan. Di tempat ini, peti mati terlihat di mana-mana. Banyak mumi yang tergantung di pohon, serta tengkorak yang tersebar di pinggir jalan. Bahkan pada siang hari, aura suramnya mampu membuat bulu kuduk berdiri. Para perampok gunung tampak sangat kebingungan. Mereka tidak tahu alasan Molika membawa mereka ke tempat yang menakutkan seperti ini. Ini adalah kuburan massal di atas gunung, di mana malam harinya akan penuh dengan hantu-hantu. Beberapa perampok bahkan pernah bertemu dengan hantu di sini. Molika mengajak sekelompok orang itu menuju ke kedalaman gua. Kemudian, mereka sontak terkejut. Di dalam gua, ternyata terdapat 2 pintu besar yang dikunci dengan gembok tembaga yang baru. Molika mengeluarkan kunci yang selalu dibawanya kemana-mana, lalu membuka kedua pintu kayu yang tebal itu. Sekelompok perampok pun tercengang. Di dalam gua gunung, terdapat banyak zirah, busur, pedang, dan tombak, yang semuanya terawat dengan baik. Para perampok terkejut. Dari mana Molika mendapatkan begitu banyak zirah, busur, dan pedang? Semua ini bahkan sudah sebanding dengan perlengkapan prajurit elit. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Molika dengan menyembunyikan begitu banyak zirah dan busur? Molika berbicara dengan ekspresi serius. Sialan, jangan hanya berdiri di sana. Cepat kenakan zirah dan ambil panah. Ikut denganku ke bawah gunung untuk menyelamatkan adikku. Ini adalah harta yang dia kumpulkan selama 10 tahun menjadi perampok. Awalnya, dia berencana untuk menggunakannya dalam tindakan besar. Kini, Mary sedang dalam masalah. Lawannya juga bukan orang sembarangan. Itu sebabnya, Molika terpaksa mengeluarkan semua hartanya. Sekelompok perampok itu sangat senang, mereka buru-buru mengenakan zirah, lalu mengambil pedang dan busur. Setelah bertahun-tahun menjadi perampok gunung, mereka tahu jelas kehebatan dari kedua barang tersebut. 300 orang itu sudah bersenjata lengkap. Mereka semua mengenakan zirah dan membawa busur. Semangat mereka yang hancur berantakan pun pulih. Satu persatu mereka tampak berani seperti singa. Molika juga mengenakan zirah yang mengkilap. Kemudian, mereka kembali ke desa dengan aura membunuh yang membeludak. Perubahan mendadak ini langsung membuat Jamal terkejut. Molika benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Dia ternyata memiliki harta yang melimpah. Kekuatan persenjataan ini lebih kuat daripada sebuah kota kecil. Mereka bahkan sudah mampu menyerang kota kecil. Namun, Jamal tetap berkata, "Ketua Molika, jangan ke sana. Wira berani menangkap Ketua Mary dan bahkan menunggumu di kaki gunung, itu pasti karena dia sudah menyiapkan banyak perangkap dan menunggumu terjebak. Jangan ke sana, kalau enggak, kamu akan ditangkap olehnya seperti Ketua Mary. Minggir, apa kamu nggak bisa mengatakan sesuatu yang baik? Bagaimana mungkin aku masih takut dengan pencuri itu dengan semua perlengkapan ini?" Tanya Molika sembari menendang Jamal. Dia bergegas ke desa dengan membawa tombak panjang. Molika berkata, "Aku cukup penasaran, perangkap apa yang disiapkan bocah itu. Jamal, ingat baik-baik perkataanku. Di hadapan kekuatan luar biasa, trik apapun adalah lelucon. Aku akan pergi membantainya sekarang untuk membalaskan dendam Mary. Dia benar-benar keterlaluan. Beraninya menculik adikku 2 kali berturut-turut. Aku nggak akan melepaskannya." Lantaran memiliki zirah dan busur, para perampok gunung ini bergegas menuju kaki gunung dengan aura membunuh yang membeludak. "Ketua Molika, tolong dengarkan, nasihatku, ini benar-benar demi kebaikanmu," ujar Jamal. Dia menopang pinggangnya dengan satu tangan dan mencoba menghentikan Molika dengan tangan lainnya. Dia terus berteriak untuk memperingatkan Molika. Namun, Molika sama sekali tidak peduli. Dia memimpin 300 pasukan perampok gunung itu ke bawah gunung. Di bawah kaki gunung, Wira memandang gunung luas di kejauhan dengan hati membara. Sebagai penghubung antara kota pusat pemerintahan Jagabu dan Kabupaten Uswal, Wira tentu harus menguasai Yispohan. Jika tidak, perdagangan garam di masa depan akan terganggu oleh para perampok gunung Yispohan ini. Lantaran sudah memiliki dendam, kali ini Wira perlu menaklukkan kelompok perampok tersebut sepenuhnya. Tiba-tiba, Fandi memicingkan matanya seraya berkata, "Tuan Wahyudi, para perampok gunung mengenakan zirah dan membawa busur." Sebagai penembak jitu, penglihatan Fandi jauh lebih tajam dari orang normal. Dia bisa melihat hingga sejauh 3 kilometer dari sini. "Zirah dan busur," ujar Mary yang sangat terkejut. Entah dari mana kakaknya mendapatkan barang-barang tersebut. Namun, dia masih berkata dengan gembira, "Hei, pencuri sialan, sudah tahu kehebatan kakakku, kan? Cepat lepaskan aku dan menyerahlah, aku akan menyuruh kakakku untuk mengampunimu." Bab 364. Tanpa memedulikan Mary, Wira memerintahkan, "Fandi, kendalikan busur silang dan tunggu perintah dariku. Para veteran, kenakan zirah sisik dan gabungkan perisai untuk pertahanan. Gunakan busur silang Zeta. Rudy, kamu dan 9 orang lainnya kenakan zirah." Kretak, kretak, kretak. Para veteran mengeluarkan zirah sisik dari dalam kereta kuda, lalu menggabungkan perisai, dan membentuk formasi busur silang Zeta. Sebagai pemimpin pasukan zirah hitam, Rudy mengeluarkan zirah satu persatu dan mengenakannya. Zirah hitam yang mereka miliki sudah aus setelah melalui berbagai pertempuran besar.
Zirah ini adalah perlengkapan pasukan infanteri sehingga lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat daripada zirah hitam. Semua zirah ini dilengkapi dengan dokumen resmi. Sebab, militer telah menyediakannya kepada Wira untuk meningkatkan dan menguji efektivitas tempur mereka. Para jenderal di militer merasa bahwa pertahanan dari zirah sisik terlalu lemah. Zirah juga berbobot terlalu berat sehingga tidak cocok digunakan dalam pertempuran. Mereka hendak meminta Wira yang pandai menempa senjata itu untuk bereksperimen dan meningkatkan kualitas zirah, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dalam pertempuran. Begitu 60 orang itu mengenakan zirah, aura mereka tiba-tiba berubah. Mary yang mengira dia akan diselamatkan. Tiba-tiba merasa cemas. Setelah pasukan zirah hitam mengenakan zirah tersebut, sekujur tubuh mereka langsung memancarkan aura membunuh yang menakutkan. Molika memimpin 300 pasukan perampok gunung turun ke kaki gunung. Setelah itu, mereka pun tercengang. Zirah dari 10 veteran pasukan zirah hitam terlihat mengesankan dan tak tergoyahkan. Zirah sisik yang dikenakan oleh 50 veteran jauh lebih unggul daripada zirah besi mereka. Selain itu, mereka juga memiliki perisai kombinasi yang dilapisi kulit sapi, serta busur silang Zeta yang menembak dengan sangat cepat. Semua ini membuat banyak perampok gunung merasa cemas. Ke-12 perampok baru menatap langsung ke arah Wira dan tercengang. Wira juga sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Molika, si pemimpin perampok gunung, ternyata menyimpan begitu banyak zirah di era ini. Memiliki zirah dan busur pribadi adalah kejahatan serius yang setara dengan pemberontakan. Lantaran Molika menyembunyikan begitu banyak perlengkapan, dia pasti memiliki rencana besar. Ketika mereka hanya berjarak sekitar 30 meter, Molika melambaikan tangannya untuk meminta para perampok gunung berhenti. Dia menatap Wira lekat-lekat, lalu menangkupkan tinjunya dan berseru. Sobat, maaf karena adikku sudah menyinggungmu. Bisakah kita berdamai dan gak mengganggu satu sama lain di masa depan? Awalnya, Molika berencana untuk memimpin pasukannya melakukan serangan berani untuk menyelamatkan adiknya. Akan tetapi, ketika melihat persiapan Wira, Molika segera menyadari bahwa itu akan sia-sia. Terutama para veteran pasukan zirah hitam yang berbaju zirah. Mereka bahkan membuat Molika makin merinding. Zirah pasukan infanteri seperti ini sama sekali tidak bisa ditembus oleh panah mereka. Pandangan tajam dan dingin yang pasukan zirah hitam miliki hanya bisa terlihat pada prajurit yang berpengalaman dalam banyak pertempuran. Dia hanya pernah melihat seseorang dengan tatapan seperti itu dalam hidupnya, yaitu Kakadir yang pensiun dari pasukan zirah hitam. Lantaran penyerangan tidak akan berhasil, maka perundingan adalah satu-satunya pilihan untuk memastikan keselamatan adiknya. Boleh saja, jawab Wira. Dia berkata dengan ekspresi datar. Tapi, kamu harus menyetujui ketiga syaratku. Tatapan Molika sontak menjadi suram, kemudian, dia berujar. Katakanlah. Wira mengangkat surat utang sembari berkata. Sudah waktunya Yispohan melunasi utang kalian sejumlah 20 juta gabat kepadaku. Molika mengernyit dan menjawab, oke. Wira memicingkan matanya, lalu melanjutkan. Kedua, Yispohan nggak boleh menghalangi warga dan kereta dari Dusun Darmadi yang hendak lewat. Molika menjawab tanpa ragu-ragu, oke. Kemudian, Wira berkata dengan ekspresi serius, aku akan membawa pergi adikmu sebagai sandera jangka panjang. Nggak boleh. Aku nggak akan membiarkan Mary menjadi sandera jangka panjang, tolak Molika. Dia berbicara dengan nada tegas. Lepaskan adikku. Aku bersumpah, nggak akan pernah menyentuh warga dan kereta dari Dusun Darmadi selamanya. Wira menggeleng sembari berkata, aku nggak percaya denganmu. Molika menjawab, terserah kamu mau percaya atau nggak. Dia menimpali dengan nada dingin. Ganti syaratnya atau kita akan bertempur. Kita lihat saja siapa yang bisa tersenyum sampai akhir. Bab 365. Lepaskan ketua Mary. Kalau enggak, kita akan benar-benar bertempur. Wira, jangan bersikap nggak tahu diri. Pasukan kami terdiri dari 300 orang lebih, tapi kalian bahkan nggak sampai 100 orang. Untuk apa berbasa-basi dengan mereka? Kita punya zirah dan busur, jadi pasti bisa mengalahkan mereka. Para perampok Gunung Yispohan sangat berlagak. Jika menyetujui persyaratan Wira, siapa di antara para pedagang yang masih bersedia membayar ketika melewati kawasan mereka? Tempur, apa kalian pantas? Tanya Wira. Dia berkata dengan ekspresi dingin. Danu, bunuh Mary. Jamal yang emosi pun berseru. Wira, kamu berani. Sementara itu, Dian yang berada di dalam kereta kuda juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Wira akan memerintahkan hal itu. Mary berseru, pencuri sialan. Kamu, Wajah cantik Mary tiba-tiba menjadi pucat. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Danu sudah datang dengan menunggangi kuda. Kemudian, dia menghantam leher wanita itu hingga membuatnya pingsan. Bro, bukan hanya membuat Mary tak sadarkan diri. Danu segera meraih pinggang wanita itu dan menusuknya dengan pedang. Kemudian, Danu berkuda kembali tanpa mencabut pedang Treksa tersebut. Dia meninggalkan pedang itu di tubuh Mary. Jasad Mary menggantung di udara dan bergoyang lembut. Dengan pedang yang masih tertancap di perutnya, ujung pedang itu tampak berwarna merah darah. Mary, ujar Molika. Mata pria itu sangat merah hingga hampir menangis darah. Dia menghunus pedangnya seraya berseru histeris. Serang, bunuh mereka, hancurkan Wira hingga menjadi berkeping-keping. Semenjak berusia 13 tahun, Molika kehilangan rumahnya di Provinsi Cindera.
Dia membawa adiknya yang berusia 3 tahun itu merantau ke Provinsi Jawali. Molika harus bekerja, mengemis, mencuri, dan merampok untuk membesarkan Mary. Mary adalah segalanya bagi Molika. Kini, dunianya sudah hancur karena adiknya telah dibunuh. Sekarang, satu-satunya hal yang ingin dilakukan Molika adalah membalas dendam. Serang, balaskan dendam ketua Mary. Bunuh Wira, potong tubuhnya hingga menjadi berkeping-keping. Jangan, tangkap Wira hidup-hidup. Aku ingin menenggelamkannya. Sebagian besar dari perampok gunung itu juga emosi. Swiss, Swiss, Swiss. Sebanyak 300 pasukan perampok serempak menarik busurnya dan memasang panah mereka. Panah-panah itu bagaikan hujan yang turun ke arah kereta kuda Wira. Ke-50 veteran sudah menyiapkan perisai gabungan sejak tadi, mereka sontak melindungi kereta kuda dengan ketat. Wira dan Dani berdiri di tempat, dengan 4 veteran pasukan zirah hitam memegang perisai gabungan besar di depan mereka. Tang, tang, tang. Hujan panah berdenting di atas perisai besar dan membuat suara berderak. Lebih dari belasan panah telah ditembakkan. Lengan para perampok gunung menjadi sakit, bahkan ada yang kehilangan kekuatannya. Serang, bunuh mereka. Siapapun yang bisa membunuh Wira, aku akan mengangkatnya menjadi ketua kedua Yispohan dan memberikan imbalan 100 juta gabak. Aku akan berutang budi pada orang itu selamanya. Janji Molika. Molika menghunus pedangnya dan bergegas menuju kaki gunung. Sekelompok perampok mengikuti di belakangnya dengan membawa senjata. Meskipun Mary memiliki temperamen buruk di Yispohan, dia sebenarnya adalah orang yang baik. Wanita itu benar-benar menjaga para perampok gunung. Ditambah dengan parasnya yang cantik, banyak sekali perampok yang mengidolakannya. Sekarang, Mary telah dibunuh. Bahkan, mereka yang biasanya penakut pun bersedia mempertaruhkan nyawa untuk membalaskan dendam Mary. Serang, seru Molika. Lebih dari 300 perampok menyerbu dengan aura dahsyat yang membeludak. Mata Wira tampak berbinar-binar, dia mengayunkan tangannya sembari berkata, tangkap Molika dan sebisa mungkin jangan membunuh mereka. Pasukan zirah hitam dan veteran pun menyerang, dengan perbandingan 360 pasukan, para perampok gunung yang sedang murka seharusnya jauh lebih unggul. Namun, nyatanya mereka kurang terlatih dan tidak memiliki pengalaman berperang di medan pertempuran.